Bab ke-14, memasrahkan diri. Aulia memegang dadanya yang bertalu kencang setelah mendengarkan perdebatan antara Sandi dan Renata. Wanita itu mendengar bahwa Renata menginginkan Sandi mentalaknya. Setelah mendengarkan perdebatan itu yang membuat hatinya semakin hancur, Aulia tak kuasa menahan diri dan langsung pergi ke tempat yang selalu dia kunjungi di rumah sakit saat pikirannya merasa kalut. Ya, saat ini Aulia sedang melakukan sholat zuhur di musola rumah sakit. Rasa lelah menghinggapi seluruh tubuhnya. Lelah hati dan pikiran juga dia rasakan. Sedangkan Sandi yang sadar Aulia tidak berada di depan ruang rawat itu, langsung pergi mencarinya. Saat ini pikirannya sungguh merasa menyiksa. Sandi dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit. Di sisi lain, Sandi menginginkan Aulia dan tidak akan pernah melepaskannya. Tetapi ia sudah banyak memberikan luka yang dia torehkan untuk istri pertamanya itu. Dan di sisi lain, ada Renata yang sedang mengandung anaknya. Anak. Sandi berpikir kalau anak itu tidak tumbuh di rahim Renata, sudah bisa dipastikan sekarang dirinya bahagia bersama Aulia. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Sandi tahu akan hal itu. Aulia, maafkan Mas. Hanya maaf dan maaf yang bisa Sandi ucapkan untuk Aulia. Pria itu melihat seorang wanita yang sedang menengadahkan tangannya ke atas. Aulia baru saja selesai sholat dan berdoa. Sandi mendekati Aulia dan ingin mengatakan hal yang sangat penting. Sayup-sayup dia mendengar suara Aulia yang sedang bermunajat kepada Allah sambil berurai air mata. Ya Allah, tolong berikan hamba petunjuk-Mu agar tidak akan tersesat dalam memilih jalan hidup. Hamba hanya ingin bisa menjadi pribadi yang baik dan istri yang soleha. Tetapi hamba merasa sudah tidak sanggup untuk menjalani pernikahan poligami ini. Engkau sangat membenci perceraian, tetapi hamba hanya makhluk yang belum mampu bersabar dan ikhlas. Ya Allah, sejujurnya aku sudah mulai mencintai Mas Sandi. Tetapi kehadiran Mbak Renata dan calon bayinya membuat keadaan jadi semakin rumit. Apalagi saat Mbak Renata menginginkan aku mundur dari pernikahan ini. Tolong beri hamba petunjuk. Doa Aulia membuat Sandi tertunduk dan meneteskan air mata. Rasanya hamba benar-benar tidak sanggup. Apalagi melihat Mbak Renata yang sangat mencintai Mas Sandi. Rasanya sangat tidak tega. Namun, rasa sakit dikhianati oleh suami adalah hal yang sangat membuat hamba hancur. Seperti ditusuk beribu panah tak terlihat. Seandainya Mbak Renata tidak pernah hadir, bisa dipastikan aku akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Pernikahan impian yang selalu aku inginkan. Tidak kusangka akan menjadi seperti ini. Kuatkan hamba ya Allah. Aulia masih terus bermunajat dan mengadu kepada Sang Halik.
Sandi memukul dadanya sedikit keras. Dia merutuki kebodohannya sendiri yang terjerat nafsu sesaat bersama Renata. Ya Allah, ternyata selama ini aku telah menyakitimu, wahai istriku Aulia. Sedalam itukah rasa sakit yang kamu rasakan setiap hari? Meskipun kamu selalu menampilkan senyuman dan wajah yang baik-baik saja, tapi tidak dipungkiri, kesalahan yang telah aku buat telah menorehkan luka dalam di hatimu. Aku berjanji akan menceraikan Renata setelah bayi itu lahir. Aku akan memberikanmu pernikahan impian yang penuh kebahagiaan dan membesarkan anak-anak kita bersama. Batin Sandi. Seharusnya dia menurut pada nenek untuk tidak berhubungan lagi dengan Renata. Tapi nyatanya Sandi malah melakukan hal sangat dilarang oleh agama, mengakibatkan kehidupan pernikahannya menjadi semakin rumit. Aulia melipat mukena yang dipakainya, kemudian memasukkan kembali ke dalam tas. Hatinya merasa sudah sedikit lega setelah mengadu segala keluh kesah pada Sang Maha Pencipta. Mas Sandi, mau sholat? Ucap Aulia sedikit terkejut ketika melihat Sandi berada di belakangnya. Iya, Mas mau sholat dulu. Kamu tungguin Mas di sini ya. Aulia mengangguk dan duduk kembali di belakang Sandi. Setelah selesai melakukan ibadah sholat zuhur, Sandi mengajak Aulia untuk makan di kantin. Mereka memang jarang makan di sana. Biasanya akan ada beberapa asisten rumah tangga yang membawakan mereka bekal makanan ke rumah sakit. Tapi kali ini Sandi ingin makan siang berdua dengan istri pertamanya itu. Aku sudah memesan rendang kesukaanmu, sayang. Ucap Sandi tersenyum. Aulia menatap Sandi yang terlihat biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal bukankah tadi Sandi dan Renata sedang membicarakan masalah perceraian atau menceraikannya? Sayang, kenapa diam saja? Apa kamu tidak suka? Ataukah sudah kenyang? Tanya Sandi yang melihat Aulia hanya diam saja. Tidak, Mas. Aku kepikiran nenek. Oh iya, Mbak Renata kemana, Mas? Tadi bukankah dia bersamamu? Sandi langsung meletakkan sendok yang sudah dibawanya. Dia pergi, entah kemana. Sudahlah, sebaiknya kita makan dulu. Aulia mengerutkan keningnya. Tapi Mbak Renata kan sedang hamil, Mas. Masa Mas Sandi membiarkan Mbak... Nanti juga pasti akan kembali. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Dia sudah terbiasa pergi sendiri. Jawab Sandi. Sandi tidak ambil pusing dengan kepergian Renata, karena menurutnya wanita itu bisa menjaga dirinya dengan baik. Bahkan ketika sebelum menikah dan menjadi seorang model, Renata selalu pergi kemana-mana sendiri kalau Sandi sedang sibuk dan tidak bisa mengantarkannya. Tetapi setelah Renata hamil, wanita itu memutuskan untuk berhenti dari dunia modeling. Aulia hanya diam tanpa menjawab ucapan Sandi. Akhirnya dia memutuskan untuk makan makanan yang sudah disediakan. Sandi merasa begitu bahagia bisa makan siang dengan Aulia berdua seperti ini. Ternyata memang hatinya sudah sepenuhnya untuk Aulia seorang. Bagaimana keadaan nenek? Sudah baikan kan? Tanya Aulia menampilkan senyum cantiknya. Nenek merasa sangat baik. Sepertinya seluruh nasihatmu memang bisa membuat hati nenek lebih tenang. Apalagi saat mendengar kamu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nenek sangat bersyukur bisa mendapatkan cucu menantu sepertimu, Aulia. Ucap Nenek Sari. Sandi semakin bahagia melihat nenek dan Aulia yang semakin terlihat akrab itu. Ya Allah, berilah kemudahan pada hamba untuk menjalani semua ini. Batin Sandi bersambung.